Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Waisya Mukti dengan NIM 2218110. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat database dengan menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Berikut ini saya akan membuat database yaitu dengan tema manajemen sumber daya manusia pada perusahaan PT PLN, yaitu rancangan tabel dari database tersebut sebagai berikut sebanyak 9 tabel. Untuk pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah menginstal Aragon. Apabila sudah terinstall, kita dapat membukanya dan pertama-tama klik Start All. Apabila Apache dan MySQL ini sudah muncul, kita dapat mengklik tombol berikut, tombol database. Nah, apabila sudah keluar, ini adalah tampilan dari dashboard PHP MyAdmin. Pertama-tama untuk membuat database baru, kita dapat mengklik New ini. Untuk membuat nama database baru, kita dapat mengisikan pada bagian database name. Ini kita akan mengisikan SI database _HTML. Untuk membuat, kita dapat menekan tombol create. Pertama-tama kita dapat mengisikan tabel, yaitu pertama ini tabel pegawai. Pada bagian number of column ini adalah banyak kolom dari tabel pegawai ini, seperti berikut, yaitu tabel pegawai berisikan 6 data kolom, sehingga pada bagian number of column ini diisikan dengan 6. Klik create ini untuk membuat tabel baru. Nah, pada bagian ini kita dapat mengisikan seperti berikut 6 data, yaitu ID pegawai, nama, jabatan, alamat, nomor telepon, dan email. Pertama-tama kita akan mengisikan dengan ID pegawai dengan tipe data varchar. Tipe data varchar ini berfungsi untuk data dari ID pegawai ini dapat diisi dengan number dan huruf dan angka. Kemudian pada bagian length values ini kita dapat mengisikan 50, yang berartikan data dari ID pegawai ini dapat diisi sebanyak 50 karakter. Kemudian pada bagian index ini diisikan dengan primary. Kemudian go. Kenapa kita mengisikan dengan primary? Yaitu ID dari pegawai ini yaitu berfungsi sebagai primary key, yaitu data unik yang tidak sama dengan data yang lain. Kemudian yang kedua, kita beri nama dengan tipe data varchar, lengthnya 50. Kemudian yang ketiga, jabatan dengan tipe data varchar, panjangnya 50. Kemudian alamat dengan tipe data varchar, ini juga 50. Kemudian nomor telepon, tipe data varchar, panjangnya 50. Yang terakhir email, kemudian varchar 50. Setelah data semua dimasukkan ke dalam kolom tabel, kita dapat menyimpan dengan menekan tombol save.
Nah, kemudian untuk membuat tabel baru, maka kita dapat menekan database dari SI database yang telah kita buat. Kemudian kita dapat mengisikan tabel baru, nama tabel baru di bagian tabel name ini. Yang kedua, kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel pendidikan dengan banyak 4 data atau 4 kolom. Kemudian klik create untuk membuat baru. Nah, tabel ini akan diisikan dengan ID pendidikan dengan tipe data varchar, lengthnya 50. Kemudian pada bagian ID pendidikan ini digunakan sebagai primary key. Kemudian yang kedua yaitu ID pegawai. ID pegawai ini pada bagian ID pegawai ini kita dapat memilih indeks pada bagian indeks ini, dikarenakan ID pegawai ini adalah foreign key yang datanya diambil dari tabel sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita akan memasukkan data yaitu tanggal pendidikan dengan tipe data varchar 50, terus tahun lulus yaitu tipe data varchar 50. Kemudian klik save untuk menyimpan. Nah, untuk proses pembuatan tabel baru kita dapat mengulangi langkah dari langkah yang sebelumnya, yaitu kita mengisikan tabel name dengan data tunjangan dengan banyak 4 kolom. Kita klik create. Kemudian data pertama berisikan ID tunjangan dengan tipe data varchar, lengthnya 50. Ini digunakan sebagai primary key. Klik go. Yang kedua yaitu ID pegawai varchar 50. Kemudian ini adalah indeks dikarenakan berfungsi sebagai foreign key. Kemudian yang ketiga adalah jenis tunjangan dengan tipe data varchar 50. Dan yang terakhir adalah besar tunjangan. Dikarenakan tunjangan ini adalah nominal dari uang, maka kita dapat menggunakan tipe data integer. Integer ini data yang akan dimasukkan ke dalam besar tunjangan. Ini berupa numerik. Kita dapat mengisikan dengan 50 juga. Kemudian klik save untuk menyimpan. Kemudian kita dapat membuat tabel baru, yaitu tabel absensi. Tabel absensi ini berisikan 5 kolom. Kemudian create. Yang pertama, kita dapat mengisikan ID absensi
dengan tipe data varchar lengthnya 50. Kemudian di bagian indeks ini kita memilih primary karena ID absensi ini digunakan sebagai primary key. Kemudian ID pegawai varchar 50, indeks dikarenakan berfungsi sebagai foreign key. Kemudian tanggal masuk varchar 50, kemudian jam masuk varchar 50, jam pulang dengan tipe data varchar lengthnya 50. Kemudian kita tekan shift untuk menyimpannya. Kemudian kita akan membuat tabel pengajuan izin dengan banyak 4 kolom. Create untuk membuatnya. Data dari pengajuan izin ini berisi ID pengajuan yang berfungsi sebagai primary key, kemudian ID pegawai yang berfungsi sebagai foreign key-nya. Kemudian data ketiga yaitu tanggal izin, yang terakhir adalah keterangan. Setelah terisi sebagai berikut ini, maka kita save untuk menyimpan. Kemudian dapat kita lanjut membuat tabel lagi, yaitu dengan klik database-nya, yaitu kemudian kita akan membuat tabel baru lagi dengan nama jenis izin dengan banyak 4 kolom. Kemudian kita create. Pada tabel izin ini, jenis izin ini berisi ID izin, yang berfungsi sebagai primary key, kemudian ID pengajuan, yang data tersebut akan diambil dari tabel pengajuan izin. Jadi pada data ID pengajuan ini kita gunakan indeks agar dapat digunakan sebagai foreign key-nya. Kemudian data ketiga diisikan dengan jenis izin, dan data keempat diisikan dengan deskripsi. Ini akan menggunakan dua data yang sama, yaitu varchar dengan banyak karakter 50. Kemudian klik shift untuk menyimpan. Klik new tabel dengan nama data gaji dengan banyak 6 kolom. Kita klik create. Data ini berisi ID gaji, ID tunjangan, ID pegawai, tunjangan,
bonus dan potongan. Pada ID gaji ini menggunakan varchar, karakternya 50. ID gaji ini akan berfungsi sebagai primary key-nya. Klik go, kemudian ID tunjangan ini varchar 50. Kemudian pada bagian indeks ini dia berfungsi sebagai foreign key, yang data tersebut diambil dari tabel data tunjangan. Kemudian dari ID pegawai ini kita varchar 50. Kemudian ini juga berfungsi sebagai foreign key. Foreign key yang diambil dari tabel pegawai. Kemudian pada bagian tunjangan ini kita mengisikan integernya 50. Bonus ini ditetapkan sebagai integer dikarenakan menggunakan tipe data numerik. Pada bagian potongan ini juga menggunakan integer dan panjang karakternya yaitu 50. Kemudian kita klik save untuk menyimpan tabel tersebut. Dan kita buat tabel baru yaitu dengan nama pengembangan diri. Sebanyak 7 kolom. Create. Dari tabel pengembangan diri ini kita dapat mengisikan data pertama yaitu ID pengembangan. Kemudian data kedua yaitu ID pegawai. Kemudian yang ketiga ID pendidikan. Keempat yaitu jenis pengembangan. Lanjut dengan deskripsi. Kemudian tanggal mulai dan tanggal berhenti. ID pengembangan menggunakan tipe data varchar, panjangnya 50 dan berfungsi sebagai primary key. ID pegawai ini varchar 50 dan dia data dari ID pegawai ini adalah foreign key yang diambil dari tabel pegawai. Kemudian data ketiga ini sama, yaitu foreign key yang datanya diambil dari tabel pendidikan. Setelah ini itu jenis pengembangan itu varchar, panjang karakternya 50. Deskripsi juga varchar. Dikarenakan deskripsi ini panjang, kita dapat mengisikan sebanyak 200 karakter. Kemudian tanggal mulai ini kita dapat mengisikan dengan varchar, tanggal berhenti juga varchar. Terus panjang karakternya 50, ini juga panjang karakternya 50. Setelah itu kita klik save. Nah, maka tabel yang telah kita buat adalah sebanyak 8 tabel. Maka kurang satu tabel lagi, yaitu tabel pengguna. Buat baru, yaitu dengan nama pengguna dengan banyak kolom, 4 kolom. Klik create untuk membuat tabel baru.
tabel ini berisikan ID pengguna, nama pengguna, pesan, maksud saya peran, kemudian hak. Akses. Dari ID pengguna ini kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang karakter 50. Jangan lupa ini untuk menggunakan primary karena digunakan sebagai primary key. Kemudian nama pengguna kita menggunakan varchar, dikarenakan nama terkadang menggunakan banyak karakter, kita dapat mengisikan dengan 100 karakter. Kemudian pada bagian peran kita dapat menggunakan varchar panjangnya 50, akses varchar panjangnya 50. Kemudian klik save untuk menyimpan. Nah, setelah itu maka semua tabel telah dibuat, yaitu meliputi absensi, data tunjangan, data gaji, jenis izin pegawai, pengembangan diri, pengajuan izin, pendidikan, dan tabel pengguna. Setelah semua tabel terbuat, maka langkah selanjutnya yaitu kita menekan pada bagian tombol designer untuk menyambungkan relasi tabel pada setiap tabel yang kita buat, yaitu sebanyak 9 tabel ini. Pertama-tama kita tata terlebih dahulu agar tidak berantakan. Nah, setelah tabel yang kita buat tadi ditata dengan rapi, maka kita dapat memilih pada bagian menu di samping kiri ini, yaitu save pick dengan nama tabel relasi. Hal ini berfungsi untuk ketika kita membuat relasi tabel baru agar tidak merapikan tabel-tabel yang berantakan seperti tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memilih create relationship. Pertama-tama kita akan mengeklik pada bagian primary key, yang dilanjut dengan mengeklik pada bagian foreign key tabel kedua. Kemudian pada bagian on delete dan on update ini kita dapat memilih cascade. Kemudian proses akan kita lanjut dengan cara dari sebelumnya, yaitu create relationship ini.
Nah, untuk menampilkan garis-garis hubung relasi ini, yaitu kita akan menekan refresh pada bagian browser untuk menampilkan garis tersebut. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih atas kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.